Halo, selamat datang di Kumadama Project, Mas Faiz, YouTube channel series. Series apa ya? Series skill episode pertama. Ini mungkin YouTube konten pertama gua nanti akan supaya lebih sering konten di YouTube, dan ini mungkin topik pertama yang akan gua bahas, tapi mungkin hanya perkenalan karena ini merupakan seri skill. Skill itu keterampilan, episode 01 perkenalan, kira-kira pekerjaan paling yang dibutuhkan di 2025. Halo, gue Mas Faiz, selamat datang di channel gua. Ini mungkin sebenarnya udah banyak video yang gua buat, cuman ini mungkin akan sedikit gua seriusin karena mungkin gue sudah baru menemukan polanya. Nah, di episode pertama ini kebetulan gue pengen ngangkat karena gue kemarin dapat ikutin webinar dan menarik juga webinarnya. Dan salah satu pembawa materinya memberikan apa ya, memberikan data. Gue juga lupa data ini dari mana, tapi orangnya terpercaya dan gue yakin ini datanya valid, dan dia memberikan data pekerjaan yang nanti paling dibutuhkan di 2025. Just ini adalah seri skill karena nanti ada seri-seri yang lainnya. Kalau nggak salah ya, ada seri penerbangan, ada seri trainer mengajar, ada seri bahasa Inggris karena ada beberapa project bahasa Inggris. Gue pengen nanti gue punya website dan nanti gue kasih tahu juga websitenya. Juga nggak gue kompilasi dari beberapa materi yang ada, kemudian gue coba mengajarkan bahasa Inggris secara otodidak kepada anak-anak gue, dan semoga mereka suka, mereka bisa. Dan ini adalah seri skill. Ada nanti juga ada seri soft skill. Gue nggak tahu nanti ada seri yang lain. Jadi kalau misalkan lo mau nonton video gue, nanti cari di playlist gue seri skill misalkan, atau seri soft skill, atau seri penerbangan, atau seri trainer mengajar. Ada seri yang lainnya, lu cari di playlist. Episode berapa? Biasanya nanti kan gue coba urut ya episode-episodenya, dan mudah-mudahan nggak overlapping episodenya. Dan kali ini gue akan bahas pekerjaan paling dibutuhkan di 2025, apa saja itu. Mari kita lihat saudara-saudara. Oke, ini menurut data gue ikut webinar dan pembicara ngasih ini ya. Kalau lu lihat ya, ini ada increasing demand, jadi ada pekerjaan yang dibutuhkan di tahun-tahun mendatang. Nggak sampai 2005, mungkin juga tahun-tahun mendatang. Karena gue juga dapat materi yang sama, atau apa, materi data apa ya, infografik ini juga soft skill yang dibutuhkan di 2025. Jadi gue berasumsi bahwa skill yang ditampil apa nih ya, gambar yang ditampilkan si pemateri tadi mungkin sekitar dibutuhkan untuk tahun 2025, baik untuk skill-skill itu kayak keahlian ya, kemampuan. Lebih kepada hard skill sih maksudnya. Kemudian ada juga soft skill. Soft skill itu pada kemampuan internal seseorang ya, yang dibutuhkan di tahun 2025. Kalau lu lihat datanya di sini, ini kita ada increasing demand, ada pekerjaan yang makin meningkat tiap tahun-tahunnya, kemudian ada juga decreasing demand atau pekerjaan yang lama-lama akan menghilang atau lama-lama akan menurun di tahun-tahun mendatang. Oke, gua akan baca dulu ya decreasing demand-nya itu apa. Decreasing demand, pekerjaan pertama yang nanti semakin menghilang atau semakin menurun adalah data entry clerk. Data entry clerk itu kalau gue pikir kayak mirip-mirip kayak penginput data ya. Penginput data, baik itu data di apa ya, program Excel. Nanti gue akan cari tahu sih ya, kayak data entry clerk itu apa. Tapi gue yakin kalau data entry clerk ya itu kayak orang yang input data di suatu sistem atau di suatu aplikasi. Ya kayak nginput angka, kayak nginput kayak lebih banyak ke angka kali ya, ke data statistik angka. Karena kan sekarang, karena mungkin ya di tahun datang tuh juga udah ada otomatis yang menghitung ya. Kayak misalkan stok barang dan sebagainya, mungkin masih manual gitu ya. Mungkin orang-orang pekerja-pekerjaan ini mungkin suatu saat juga akan menghilang. Ini asumsi gue ya.
Karena gue juga belum riset nih, gue tertarik ngeriset nanti di, increasing demand. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan, di tahun-tahun mendatang. Gue lebih tertarik ke, nanti gue riset ya satu persatu kayak misalkan pekerjaan data analisis dan saintis gitu, itu apa, nanti terus belajarnya apa, materi yang dipelajari apa, belajarnya di mana tuh gue lebih tertarik nanti ke yang ke situ sih ya. AI, Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist, ini menarik ya karena gue kemarin habis nonton video dokumenter di Disney Hotstar tentang machine learning. Jadi kalau kalau sekarang kan komputer ya, komputer yang kita gunakan itu kan mengolah data berdasarkan data yang kita input, terus dia menghitung sendiri. Jadi kalau nggak ada data yang kita masuk, mereka nggak menghitung kan. Nah logikanya gitu. Nah ini ada machine learning. Jadi kebiasaan apa yang kita masukkan di komputer, nah komputer tuh semakin berkembang. Oh ternyata lu nginput data ini dan dia ngitung sendiri dan dia punya inisiatif sendiri. Bayangin ya. Dia punya inisiatif sendiri untuk memperkaya dirinya itu komputer prosesor untuk agar lebih tidak tergantung kepada manusia. Itu yang gue tonton tuh kemarin tuh. Jadi kalau dia sudah diinput, dipelajari banyak hal, ya sudah dia nanti akan berkembang sendiri gitu. Bahkan yang gue tonton tuh di tahun-tahun mendatang tuh sudah mulai dikembangkan nama human droid. Human droid itu kalau dilihat di Jepang kan sudah ini ya sudah mulai dibuat ya boneka-boneka yang bisa berbicara miripnya seperti manusia, human droid yang masih kaku. Nah nanti di tahun-tahun mendatang tuh dia akan membuat akan berkembang sih gue yakin tuh ya kayak gitu gitulah nanti machine learning. Dan nanti belajarnya gimana nanti kita lihat. Big data specialist. Nah, big data specialist ini sih gue ngelihatnya kayak penggunaan apa ya, pengumpulan data menjadi satu pusat data sih gue. Dan ini gue sempet tahu nih kalau big data ini kayak kira-kira ya apa ya ada Tableau itu kan kayak big data itu. Kalau lu nanti cek deh Tableau Tableu Tableau software itu dia sudah mulai apa ya gue baru tahu satu sih Tableau terus ada juga Microsoft Google Studio baru Google Studio dan sebagainya itu kayak masing-masing big data ya spesialis dan gue juga belum tahu nanti kita ke riset gue lebih tertarik ke riset ke increasing demand kemudian ada lagi digital marketing strategi spesial kalau ini banyak nih gue yakin banyak sudah mulai dibutuhkan bahkan apa gaji-gajinya kayak digital marketing strategi ini juga udah mahal loh guys proses automation, business development, digital transformation, lebih banyak ke digital information security ini penting banget ya. Kemudian software and application developer, robotik, fintech. Fintech itu kan finansial teknologi kan sudah mulai banyak tuh. Apa namanya sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi tentang keuangan ya, kayak ya maksudnya pembayaran melalui aplikasi lah ya ibaratnya seperti itu sudah mulai. Nah ini nanti kita ke riset satu persatu ya. Ini kan episode pertama mungkin pengenalan tentang kebutuhan pekerjaan nanti yang di tahun-tahun mendatang semakin meningkat dan gue yakin kita harus mempersiapkannya sih dari awal termasuk yang punya anak ya yang mungkin akan memasuki tahun 2025 sekitar umur 22, 25 itu mungkin kita harus persiapkan juga ya. Karena mungkin kebutuhannya juga akan beda. Jadi pekerjaan-pekerjaan sekarang tuh ya eh, yang kayak mungkin customer service itu mungkin akan berkurang kalau nanti ya sudah ada booth yang jawab otomatis. Gue pernah lihat tuh asisten booth ya, kayak Google Assistant tapi yang dibuatnya secara fluency itu mungkin orang lebih banyak nanti akan lebih banyak eh, sistemnya computerized ya. Jadi kalau lu lihat di sebelahnya itu ada decreasing demand pekerjaan mungkin yang menurun bukan berarti tidak dibutuhkan tapi menurun gitu. Administrasi, sekretaris mungkin tahun-tahun depan juga kan sudah banyak tuh ya uh, apa ya kayak to do list sekretaris yang mungkin kayak Google Calendar kayak gitu gitulah ya itu yang mungkin nggak terlalu ya walaupun ini bukan berarti nggak ada ya pekerjaannya tapi berkurang sih maksud begitu. Kemudian bookkeeping
payroll check, nah itu mungkin sudah mulai otomatis. Banyak tuh nanti fintech-fintech yang akan menggunakan penghitungan-penghitungan dan sebagainya di bidang keuangan gitu ya. Kemudian client information, customer service itu juga tuh gua rasa sih ya, udah akan ya nanti suatu saat tuh CS-nya dilarikan menggunakan bot ya atau komputerisasi gitu ya. Kemudian, apa namanya, postal service ya, tukang pos. Wah, itu udah gila itu, tukang pos mungkin sekarang udah zamannya email, udah sangat berkurang sekali. Kemudian, apa namanya, HRD, Human Resources Specialist, mungkin juga sudah banyak human capital information apa ya, gue pernah denger temen gue buat namanya HRIS ya, Human Capital, kayak gitu-gitulah, Resources Information System gitu ya. Semuanya data-data pegawai semua disimpan dalam satu aplikasi, suatu software, sehingga kalau pada suatu saat dibutuhkan tinggal klik-klik aja gitu. Dan si komputer ini menunjukkan progresnya dan sebagainya, gila kayak itu. Financial analysis, jadi nganalisa finansial juga mungkin sudah nanti dianalisa langsung oleh aplikasi gitu ya. Kemudian bank teller ya, gue juga akan berasumsi bahwa teller, kemudian itu juga nanti akan lama-lama berkurang ya. Door to door sales juga udah nggak ada ya kalau menurut gue ya tahun sekarang ya. Terus juga tukang koran ya, news tuh ya, udah jarang tukang koran. Gue tuh dulu penjual koran ya waktu kecil SMP itu ya, SMP kelas 2 sampai kelas 3 gue penjual koran guys. Dan gue tahu rasanya berangkat pagi, jualan pagi, sekolahnya siang, ngantuk di sekolah, tapi senang dapat duit pada saat itu gue masih umur ya berapa ya, 14-an lah ya, kalau nggak salah 13, 14-an. Senang dapat duit, bisa jajan dari dapat, mulai capek gitu. Dulu masih banyak yang beli, sekarang udah jarang tuh guys. Lu ngeliat-liat tukang koran juga udah jarang ya, udah jarang banget. Nah ini adalah perkenalan episode pertama skill nanti pekerjaan yang paling dibutuhkan di 2025 dan mungkin ada beberapa pekerjaan yang menurun ya, bukan berarti tidak dibutuhkan, mungkin menurun kapasitas. Dan kenapa gue bawa ini supaya kita bisa mempersiapkan, dan gue juga sebagai riset sih, gue seneng riset, dan juga gue juga punya anak yang nanti suatu saat mungkin akan bekerja di eranya di 2025, jadi gue harus mempersiapkannya dari sekarang. Kira-kira di mana harus belajarnya, apa saja pengetahuan yang harus dimiliki oleh mereka-mereka supaya mereka tetap bisa bertahan atau tetap bisa berjuang untuk mendapatkan bahkan membuka lowongan pekerjaan, menjadi entrepreneur di bidang yang mungkin bagian anak-anak gua minati ya, passionnya dia ada di mana. Jadi gua mulai coba ngeriset masih beberapa tahun lagi, 3 tahun lagi lah ya, 2022, 2023, 2024, 4 tahun lagi. Chance-nya jadi mungkin 2022 sudah mulai kita melakukan belajar sehingga kita sudah siap di 2025. Itu guys, episode pertama seri skills pengenalan pekerjaan yang paling dibutuhkan di tahun-tahun mendatang. Dan nanti gue juga akan bicara soft skill apa aja yang menunjang keahlian lu supaya semakin berkembang. Dan tunggu episode selanjutnya guys. Ketemu lagi sama Mas Pais di Kumadama Project. See you.